Halo teman semua, kami kelompok dua, kelompok reproduksi manusia. Gurunya Ibu Tessa, anggotanya berenam. Halo, namaku Kendra. Halo, namaku Tasya. Namaku Nesa. Yang ini Anindita. Ada dua terakhir, Nabil dan juga Neva. Oke anak-anak, minggu depan kita akan memasuki bab baru yaitu mengenai sistem reproduksi manusia. Jadi kalian dimintai untuk mempelajarinya di rumah ataupun di sekolah. Oke Pak. Boleh kok. Kok aku pusing ya? Kamu kenapa Din? Nggak tahu, aku kurang bersemangat dan aku juga kurang makan. Oh, kayaknya kamu kena juga deh. Anemia? Iya, anemia. Kayaknya kamu juga butuh obat ini deh. Apa tuh? Ini itu obat anemia. Nah, caranya itu tinggal dikunyah. Dan ini obat ini biasanya dibutuhkan oleh pengguna yang misalkan pusing, kurang bersemangat, dan biasanya mengeluarkan darah ketika haid yang berlebihan. Nah, itu tuh bisa membuat kita kena anemia. Dan aku yakin kayaknya kamu butuh banget sama obat ini. Ini buat kamu nih. Makasih Tasya. Sama-sama kita. Kalian udah pada paham gak pelajarannya? Aduh, aku pusing banget nih karena ada ngerti nggak? Kalau aku sih baru belajar tentang hormon yang terdapat pada pria dan wanita. Kamu kan udah sedikit ngerti tuh tentang hormon apa aja. Boleh jelasin nggak sedikit aja? Boleh. Jadi hormon yang terdapat pada pria dan wanita yang pertama itu ada hormon FSH. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari. Hormon ini juga memiliki peranan penting yang memengaruhi perubahan fisik saat pubertas. FSH ini pada wanita itu memiliki peranan yang dalam pembentukan sel telur di ovarium dan juga mengandalkan siklus menstruasi. Terus yang kedua itu ada hormon yang namanya LH. Nah, LH ini diproduksi di kelenjar pituitari juga yang juga melengkapi hormon FSH. Hormon LH ini pada wanita akan mempengaruhi ovarium, ovulasi, menstruasi pada masa subur. Terus yang ketiga ada hormon testosteron. Kadar hormon ini tidak lebih besar juga lebih besar itu pada laki-laki. Kenapa? Karena selama masa pubertas hormon ini akan mengalami peningkatan agar laki-laki itu dapat mengendalikan keinginan seksual, reproduksi sperma, kepadatan tulang, dan juga masa otot. Lalu yang keempat itu ada estrogen. Nah, kalau hormon ini itu kebalikannya dari testosteron karena hormon itu mengandung lebih besar yang dimiliki pada perempuan. Hormon ini berperan untuk mengendalikan pertumbuhan dinding rahim dalam siklus menstruasi dan awal kehamilan. Nah, terus yang terakhir itu ada hormon progesteron. Hormon ini itu mirip dengan hormon estrogen karena hormon ini diproduksi kelenjar adrenal, ovarium yang terletak pada korpus luteum. Hormon progesteron ini juga berperan dalam siklus menstruasi, pembuahan, dan membantu endometrium agar menerima pengembangan sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Itu sedikit yang udah aku tahu tentang hormon-hormon yang terdapat pada pria dan wanita. Wah, bagus banget tuh. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama Nesa. Nah, untuk kedepannya Devan sama Nesa juga bisa lo tanya-tanya dan kita bisa belajar bareng. Oke? Makasih, Tasya. Ada yang tahu nggak faktor eksternal sama internal? Emang kenapa Di? Aku bingung Di, aku belum tahu. Yang aku tahu sih faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi itu ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor yang akan mempengaruhi faktor internal ini adalah pubertas. Ketidakseimbangannya hormon saat sedang menstruasi, melahirkan hingga menopause. Agar dapat menjaga kesehatan di bagian internal ini dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat nih. Jangan lupa juga minum tablet tambah darah untuk perempuan. Wah, makasih. Iya. Tasya, kamu ngerti nggak tentang faktor eksternal? Aku lumayan sedikit ngerti deh. Boleh tuh jelasin lebih detail? Boleh. Jadi yang kedua itu ada faktor eksternal, yaitu kesehatan reproduksi yang berada di luar atau dapat terlihat. Faktor eksternal ini umumnya disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat dan bersih. Faktor eksternal yang mempengaruhi kesehatan reproduksi ini juga disebabkan karena malas mengganti pakaian dalam, terutama saat tubuh sedang berkeringat. Hal ini dapat membuat kelamin menjadi kotor dan memungkinkan kelamin terkena masalah kesehatan karena lubang.
Tapi Tasya dan Ivan, jika wanita dan pria menjaga organ intimnya, seperti membersihkan secara rutin, mengganti pakaian, dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, meminum vitamin atau obat yang dapat menunjang kesehatan tiap individu, juga rutin melakukan olahraga yang dapat membantu kesehatan reproduksi. Terjaga juga akan memengaruhi kesehatan reproduksi, yang pasti kesehatan dan kebersihan keduanya akan terjamin untuk memengaruhi manusia. Tapi tadi kalian udah lumayan paham belum sih tentang materi reproduksi pada manusia? Wah, aku udah paham banget sih Tasya. Oh, keren banget Tessa. Kalau kamu? Aku udah lumayan juga. Wow, jadi lumayan ya diskusi kita hari ini. Dan gimana kalau kamu Devan? Paham, tapi aku masih ada di sini. Kamu takut kalau nanti kita tidak bisa ketemu? Iya. Kamu jangan takut Devan. Jadi nanti kalau misalnya di antara kita masih ada yang belum paham, itu nanti bisa kerja kelompok kok, kita bisa kerja bareng dan baca-baca bareng dan tanya apa yang kamu nggak tahu. Jadi nanti kita bisa sama-sama bersinergi supaya kita bisa sama-sama paham. Gimana? Wah, bagus banget ya. Dadah, Albisena pasti bisa. Kalian udah tahu belum tentang materi? Udah kok, tadi aku sama Gita udah sempat belajar dan kita sempat tanya jawab. Kalau kamu? Belum. Nah, pokoknya nanti kita harus sempat belajar lagi supaya nanti sebelum Kak Nabil masuk ke kelas kita udah sempat tahu materi yang bakal dibahas hari ini gimana. Oke, thank you. Halo anak-anak, selamat siang. Di sini saya kembali dan ingin memberikan kuis atau sebuah pertanyaan kepada salah satu dari kalian. Kuis yang pertama adalah untuk saya menunjuk Nesa. Nesa, coba jelaskan mengenai pembelahan sel dan ada apa saja. Pembelahan sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Pembentukan sel-sel baru dapat terjadi melalui pembelahan sel. Tujuannya dilakukan pembelahan sel adalah untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Sel dapat membelah dengan dua cara, yaitu melalui pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, pembelahan mitosis adalah yang menghasilkan dua sel anakan. Jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Tahap pembelahan mitosis terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan meiosis adalah menghasilkan 4 sel anakan. Jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Pembelahan pada meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fase pembelahan pada masing-masing tingkat mirip dengan fase pembelahan pada pembelahan mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Baik Nesa, bagus sekali kamu ya, ini jawabannya panjang sekali walaupun tidak apa-apa sambil baca. Oke, pertanyaan kedua akan saya tunjuk untuk Tasya. Pertanyaannya adalah penyakit apa saja pada sistem reproduksi manusia? Baik Pak, jadi penyakit yang disebabkan oleh sistem reproduksi manusia itu bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, maupun virus. Yang pertama ada gonorrhea. Gonorrhea itu disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang menyebabkan kencing nanah. Lalu yang kedua ada syphilis, yaitu raja singa, disebabkan bakteri Treponema pallidum yang menyebabkan luka pada alat kelamin dan ruam merah pada telapak tangan dan telapak kaki. Lalu yang ketiga ada herpes simplex genitalis. Nah, ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 menyebabkan infeksi pada kulit kelamin berupa lepuhan kulit dan lepuhan kering. Lalu yang keempat ada HIV atau AIDS yang disebabkan oleh virus HIV merusak sistem kekebalan tubuh. Lalu yang kelima ada keputihan yang diakibatkan infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit menyebabkan perubahan warna, tekstur, dan bau pada cairan keputihan. Lalu yang terakhir, yang keenam, itu ada epididymitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri menyebabkan peradangan pada saluran epididymis. Nah, itu tadi adalah penyakit pada sistem reproduksi yang setelah saya pelajari, Pak. Baik Tasya dan Nesa, terima kasih untuk jawabannya. Dan itu saja saya hanya memberikan 2 pertanyaan kepada kalian. Kaliannya pasti sudah paham karena minggu lalu saya sudah memberikan tugas. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita penutupan, di balik video kita yang keren ini ada